Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Seperti biasa, saya doakan selalu sehat. Sehat dulu lah, baru kaya ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Yang penting sehat dulu, teman-teman ya. Seperti biasa, ada beberapa info. Bentar-bentar, teman-teman, ini WA-nya banyak amat sih ya. Bentar ya. Oke lah, kita abaikan dulu. Kita lanjut, teman-teman. Sorry ada gangguan sedikit, gangguan teknis biasa lah. Kalau record yang abal-abal ya kayak gini lah ya. Tapi nggak masalah, yang penting ada manfaatnya. Jadi gini, teman-teman, mau tidak mau saya harus buatkan video ini untuk sampai informasinya bahwa ini adalah informasi bagus menurut saya, teman-teman ya. Apa namanya, ya buat saya sih ini kabar baik, kabar bagus, kabar ya mungkin sebagian orang bisa dianggap ini kabar burung. Oke, teman-teman ya, kita lanjut aja to the point tanpa berlama-lama, langsung informasi. Jadi ada beberapa informasi, teman-teman ya, jadi ada beragam informasi, bukan hanya satu saja ya. Kita lanjut, teman-teman. Nah, ini saya mau konfirmasi buat teman-teman bahwa ini ada di grup juga banyak ya, grup WA, grup Telegram, kemudian di Twitter jelas ya, karena ini sumbernya dari Twitter. Ini Pi Network Update ya. Ini kan katanya by the time we will be able to the exchange fee for Bitcoin, it will be 10 Bitcoin for 1 Pi. Save this tweet. Jadi intinya pada saat kita akan dapat menukar Pi ya, suatu saat nanti dengan Bitcoin itu nilainya akan menjadi 10 Bitcoin untuk 1 Pi. Seperti itu, teman-teman. Ya aduh, ada aja gangguan, teman-teman ya, sorry ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, jadi di sini perbandingannya adalah 1 Pi untuk 10 Bitcoin. Ini simpan, save this tweet, simpan tweet ini katanya gitu. Buat disimpan, bahwa artinya kita membuktikan suatu saat nanti bahwa betul seperti ini. Namun kita harus optimis boleh, tetapi yang pertama memang ini Pi Network Update, kita nggak tahu ini resmi punya core team atau tidak ya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan, teman-teman, berdasarkan dilihat, mas saya bilang dari video sebelumnya bahwa kita cara melihatnya bukan serta-merta hanya dari omongan bahwa 1 Pi itu 5 miliar, 1 Pi itu 54 miliar dan lain sebagainya. Bukan hanya sebatas omongan seperti itu. Jadi kita melatihnya adalah kita lihat dari ekosistem utilitas, kemudian komoditasnya, kemudian persiapan daripada core team, kemudian komunitasnya seperti apa, proyek ke depan. Kita harus dari berbagai sektor kita lihat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanya ke saya dengan perkataan seperti ini, saya bahkan melebihi dari 10 Bitcoin, saya yakin percaya. Kalau saya pribadi ya, tapi saya menginformasikan ke teman-teman jangan mengambil satu kesimpulan tanpa dasar. Jadi kita harus melihat dari beberapa faktor dulu, beberapa sektor dulu. Itu pun buat pribadi. Saya nggak menyarankan orang lain untuk mempercayai omongan saya, enggak. Tapi intinya saya hanya sharing nih bahwa pandangan saya tentang project ini seperti itu adanya, bahwa kita lihat dari ekosistem, utilitas, komoditas, kemudian efek daripada ekonomi global ya. Jadi ada economic approach-nya, kemudian dari ya banyak hal lah intinya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan walaupun sumbernya belum tentu dari tim core ya, tapi ini tetap bisa terjadi ya ketika memang faktor pendukung mengarah ke sini itu betul-betul sempurna. Why not gitu. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, ini menarik, teman-teman. Ini ntar dulu deh. Nah, jadi gini, saya mau cerita bahwa ini adalah memang sudah lama ya, sudah lama, dan di background kita, di back kita, di belakang kita, ini kita nggak pernah tahu apa yang sedang orang-orang di luaran sana dikerjakan, orang-orang back office-nya bekerja ya untuk masalah project ini. Kita real detail secara kamera, secara video kita nggak pernah tahu. Jadi jangan dulu menjudgment, jangan dulu mensuuzon, jangan dulu menilai, intinya begitu. Pergerakan apa yang sudah dilakukan di luaran sana kita nggak pernah tahu. Ya, intinya begitu. Nah, kita hanya bisa intinya menilai bahwa ini hoax, ini apa segala macam, hanya sebatas itu saja.
ya, tetapi tanpa mau peduli bahwa ada nggak pergerakannya, ya gitulah. Project ini apa pergerakannya, di realnya, di nyatanya ada nggak pergerakannya. Nah, salah satu bocoran yang kita dapat, bocoran bahwa ini dari bahkan orang biasa intinya, bukan pemain lah intinya ya, bukan pemain kripto sebelumnya dan dia juga nggak paham. Nah ini mungkin di grup juga teman-teman sudah melihat ya, sudah banyak, tapi nggak apa-apa saya angkat, saya bahas di sini ya. Jadi ada seorang karyawan seperti ini. Nah ini namanya Epa Lutfiana ya, yang memposting ini di grupnya Pinetu Indonesia. Ini gue mah diem aja kata dia. Gue juga nggak paham-paham banget soal Pi. BTW gue bekerja di bagian FM perusahaan. Jadi VM ini maksudnya apa ya? Jadi kayak pengiriman apa gitu ya. Ini recording pause continue. Aduh, sambil menahan batuk juga ini ya. Sorry teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Perusahaan Alibaba ini bekerja di bagian VM perusahaan Alibaba Group, khususnya di Lazada kata dia gitu kan. Hari Kamis kemarin ada kunjungan survei dari anak-anak milenial yang bekerja di satu perusahaan Alibaba juga, tapi beda aplikasi. Nah, jadi gini teman-teman, sampai sini dulu kita pahami, perusahaan Alibaba itu adalah perusahaan besar. Jangan kita hanya berpikir bahwa Alibaba hanya menciptakan AliExpress dan Alibaba.com. Ya, ada aplikasi udah itu aja. Enggak, Lazada itu punya Alibaba. Jadi di sana itu ada Lazada, ada Alibaba.com, ada AliExpress, kemudian ada apa lagi? Nah, ini aplikasi-aplikasi dan bahkan yang kita tahu ya, Barter Mall itu kemungkinan besar punyanya Alibaba. Ya, seperti itu. Jadi di sini kan dia bilang ada kunjungan anak-anak milenial yang bekerja di suatu perusahaan Alibaba juga, tapi beda aplikasi katanya gitu. Visit itu kata dia untuk survei tempat sortation dan hub. Nah, jadi artinya sortation itu memang satu tempat gudang yang memang untuk menyortir dan mempackage daripada barang-barang yang sampai dan yang akan dikirim. Nah, seperti di Lazada kan seperti itu ya. Untuk sirkulasi paket atau barang ya. Jadi tempat sortation itu adalah sebuah gedung besar panjang. Nah, itulah. Jadi sirkulasi paket keluar masuknya di situ. Nah, aplikasi ini dari Hong Kong katanya. Dan gue tanya-tanya dengan detail apakah ini akan menuju ke pembayaran pakai Picoin kata dia gitu. Mereka menjawab, "Ya, itu akan menuju ke sana. Pembayaran akan menuju ke depannya memakai uang digital currency dan fiat juga," kata dia seperti itu. Jadi, menurut aplikasi APK ya, APK itu aplikasi, sedang disiapkan begitu juga tempat sortation, sirkulasi perjalanan barang atau paketnya. Jadi sabar aja ya geng, semua sedang bekerja. Kalau komen-komen negatif, anggap aja untuk penyemangat. Keep silent dan tetap bekerja, tetap bersyukur selalu. Nah ini dari pekerja Lazada ya intinya, tetapi anak perusahaan daripada apa namanya ini Alibaba.com, Alibaba Group. Jadi ini Alibaba Group ini banyak banget. Jadi nggak bisa kita menilai satu. Makanya saya bilang ini kita cari lihat informasi dari beberapa pergerakan ya, pergerakan realnya, pergerakan digitalnya seperti apa, apa namanya, akhirnya kita mampu memberikan penilaian. Di sini kita berhubungan dengan nilai membangun sebuah apa namanya aset kripto terbaru, bahwa kita mampu menilai itu dari beberapa faktor, bukan hanya dari katanya informasinya, patokan konsensus global hanya itu saja. Tetapi kita tidak memperkuat diri dengan beberapa fakta dan data. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita biasakan. Oke, lanjut. Nah, ini temenku di grup ya, di grupku sendiri ini ada yang nge-share nih. Ya, makasih ya Pak Khairil dari Gresik. Wah, makasih nih. Ini beberapa kripto yang tidak punya blockchain sendiri. Nah, karena kan ada ya seperti yang saya udah bilang di video sebelumnya, bahwa ada memang kripto yang tidak memiliki blockchain sendiri, alias dia menumpang ikut di blockchainnya ETH atau Bitcoin seperti itu, atau Neo seperti itu ya. Nah ini tapi harganya bisa mencapai 428.361 dolar. Wow, lebih besar daripada Pi Network. Terus kita mau jual koin Pi dengan harga murah, yang bener aja gitu kan. Nah ini postingan datanya. Nah ini hasil screenshotannya, bahwa namanya apa ini, Yoniko. Nah ini koin Yoniko namanya. Nah di sini ada di market cap ya, di ini adanya 428.000 US dollar. Nah tapi di sini M cap-nya masih 0 ya. Ya intinya ada yang melebihi malah. Nah ini yang memang tidak punya utilitas, yang memang tidak punya ekosistem.
Kok bisa gitu loh, seperti ini, kok bisa? Nah ini pertanyaan. Jadi kalau misalkan memang yang nggak punya ekosistem pun, yang nggak punya utilitas pun, dia bisa kok mendapatkan harga segini. Bahkan ini ada 153.000, ini 138.000, 120. Ini harga koin-koin yang dahsyat semua ini. Nah, apakah Pi Network yang segini sempurnanya ya, yang segini ekosistemnya terbentuk, utilitasnya lengkap banyak ya kan, seperti itu diakui di banyak negara, ratusan negara, bahkan udah dilirik oleh beberapa elemen dunia. Jadi ya udah kembali ke Anda masing-masing lah ya. Intinya seperti itu. Saya nggak mau gimana-gimana. Intinya kalau yang tetap bilang hoak ya dia pikirannya ya udah intinya hoak gitu kan gitu. Oke lah, no problem. Nah ini intinya ada beberapa koin bukti bahwa daripada ada yang tidak punya utilitas ekosistem bahkan bisa tembus segini, kan gila gitu loh. Bahkan sebenarnya gini teman-teman, channel saya ini kan membahas beberapa aplikasi ya, termasuk saya ada bahas aplikasi Bitcoin Hunter. Itu pun targetnya adalah Bitcoin Hunter itu dia ada namanya token baru, token yang memang grup yang buat itu grupnya Bitcoin ya, grupnya Bitcoin, karena diprediksi Bitcoin akan ada problem besar. Akhirnya dia harus menciptakan satu turunannya namanya Bitcoin Hunter, dan Bitcoin Gold juga Bitcoin Cash. Nah ini Bitcoin Hunter ini digadang-gadangkan per 31 Agustus ini targetnya, nah targetnya adalah 70.000 ya, 70.000 US dollar, berarti sekitar 900 juta sekian, hampir 1 M. Pertanyaan saya, sejauh ini apakah sesempurna Pi Network utilitasnya atau ekosistemnya? Nah tetapi ada memang di sana mall-mallnya juga ada. Jadi kalau dibilang ini kan perang ya, kita perang cryptocurrency ya. Jadi ingat, persaingan untuk merebut pangsa pasar ya, perputaran daripada ekonomi global. Ekonomi global ini yang di sini yang kita bahas adalah dunia kripto, dunia keuangan digital. Nah, ini akan berebut juga intinya. Jadi kita perang itu bukan hanya bedil-bedilan, tapi perang dalam dunia kripto juga teman-teman ya. Jadi ini salah satu contohnya. Ini faktanya teman-teman ya. Jadi ini adalah koin-koin yang sudah sudah listing, bahkan harganya gila-gilaan. Jadi ya Pi Network yang malah jauh lebih sempurna daripada mereka. Bahkan saya bilang, kenapa kok bisa harga begini-begini? Ada transaksi buktinya, di video sebelumnya saya bilang kan untuk masalah nilai. Ada transaksi, catatan transaksi segala macam. Nah, mungkin ini pun memang makanya masuk ke market cap, berarti ada transaksi sebelumnya. Transaksi apa? Ada yang memang dia ke NFT, gambar dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tetapi apakah sesempurna Pi Network? Nah, ini yang harus dipahami. Lihat Pi Network apakah sempurna atau tidak, itu terserah Anda masing-masing. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, ini every new era comes, and a group of rich people must be created. This is a law of the development of modern society. The era of Pi Network is coming. Please seize the opportunity. Jadi setiap era baru datang dan sekelompok orang kaya harus diciptakan. Mau tidak mau, era baru datang berarti terciptanya orang kaya baru. Ini adalah hukum perkembangan masyarakat modern. Era Pi Network akan datang, silahkan ambil kesempatan. Tidak mau ambil kesempatan, enggak apa-apa. Mau mencerca terus, monggo. Kan gitu ya. Jadi mau setuju, monggo. Mau enggak setuju, ya silahkan. Intinya kita nafsi-nafsi masing-masing. Ada pro, ada kontra. Itu hukum kehidupan ya. Jadi hukum kehidupan seperti itu. Ada pro, ada kontra, ada hitam, ada putih. Ya, seperti itu. Oke, ada keras, ada lembek ya. Jadi oke lah, itu kembali ke Anda masing-masing ya. Intinya di sini bagi yang fokus serius, udah nggak usah larakinin karena lirik kanan kiri. Fokus saja, lanjut saja, terus perdalam, terus pahami, terus pelajarin dan perjuangkan. Oke, hati-hati koin, hati-hati banyak banget pengingat bahwa koin jangan sampai keserok orang. Lagi-lagi jangan sampai keserok orang ya, hati-hati prasenya dan sebagainya. Banyak banget ini pengepul-pengepul yang dia pikir bakalan nyaman kayaknya dengan hasil seperti itu. Apakah dia akan nikmat merasakan keberhasilan, kalaupun memang dia selamat nanti dengan
harga yang besar, dia nanti ternyata begini-begini dan kekayaannya banyak, misalkan seperti itu, apakah akan tenang batinnya? Oh, itulah ya perbedaan orang yang memahami untuk bidang itu atau tidak ya seperti itu. Jadi asalnya rok aja, padahal urusan dosa mah ya begitu, rasain sendiri kan gitu. Oke lah, lanjut saja teman-teman. Nah, ini ada dari P Obsession Pi. Nih, dia bilang gini, why do we mind an hour pawn? Federation Byzantine agreement relies on trust grab pioneers to dynamically from quorums subject of a node, and inside the quorums nodes send message to each other if a transaction is true or fraudulent. Jadi ini artinya, saya artiin mengapa kita menambang di ponsel kita. Perjanjian Bizantium Federasi, ini dunia ya, Bizantium Federasi ini perjanjian dunia ya. Perjanjian Bizantium Federasi bergantung pada trust grab, perintis ya. Jadi untuk secara dinamis membentuk quorum. Quorum itu apa? Bagian dari simpul. Simpul, maksudnya simpul di sini apa? Simpul kode komputer yang memang terikat keamanannya. Simpul keamanan. Ya, pernah nggak? Nih, kita gini aja dah, simpelnya dah. Bahasa simpul aja lah. Coba terbayang mungkin di otak teman-teman simpul seperti apa? Nah, tapi ini dalam bentuk kode digital, kode keamanan digital blockchain ya. Dan di dalam quorum, simpul saling mengirim pesan jika transaksi benar atau curang. Nah, ini kan simpul keamanan. Setiap transaksi itu jadi akan mengirim pesan jika transaksi benar atau curang ya. Jadi handphone ini digunakan sebagai apa? Trust grab ya, atau perintis untuk secara dinamis membentuk quorum ya gitu. Jadi fungsinya di sana handphone kita itu. Oke, itu info yang ini. Kita lanjutkan info selanjutnya. Nah, ini menarik kawan-kawan. The Pi Network Conference happening on Tencent is live and hacking with around 50,000 pioneers more or less. More Greece, the company who are standing for the implementation of the global Pi consensus. Salute, kata dia. Well done to the Chinese leader and speakers in Power Pi. Jadi ini sudah ada meeting ya, konferensi di Cina, dan ada kontribusi atau dihadiri petinggi daripada pemilik Tencent. Nah, teman-teman ada yang tahu Tencent itu apa? Tencent ini adalah sebuah perusahaan besar, salah satu perusahaan besar di dunia yang bergerak di bidang game, di bidang permainan. Contoh yang sudah kita nikmatin dari Tencent apa? PUBG, PUBG yang anak-anak gemar, itu buatan perusahaan Tencent. Ya, itu PUBG dan banyak lagi yang Tencent buat. Ya, tapi contoh yang boomingnya adalah yang PUBG ini. Jadi ini perusahaan besar dan membuat sebuah game seperti itu biayanya jutaan dolar teman-teman. Ya, jadi nggak bisa dianggap remeh. Nah, jadi karena kenapa? Core team sendiri mengatakan bahwa salah satu ekosistem Pi Network ke depan adalah bergerak di bidang game juga. Ya, dan ini Tencent untuk Cina. Tencent itu kan Cina ya. Perusahaan sana ya, perusahaan yang mungkin gabung lah. Ada kalau nggak salah sih dia Cina sama apa gitu, sama negara apa gitu, sahamnya itu. Tetapi yang pasti ini konferensinya diadakan di Cina dan petingginya ada di konferensi ini, Tencent ini ya, untuk membahas masalah Pi Network, konsensus Pi Network. Oke teman-teman. Nah termasuk juga Doris Yin ini yang petinggi daripada P-Chain Mall, dia juga sama memposting congratulations, sukses dan selamat kata dia. China Tencent Conference, konferensi Tencent Cina, Beijing, waktunya 2002 bulan 8 tanggal 6 kemarin berarti ya. Sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Tanggal 6 sekarang, tanggal 7 kan. Selesainya jam 20.50 jam 9 malam. Tencent Conference meeting the number at least, jadi sekitar 100.000 online kata dia, 100.000 peserta. Ya, we all hit a great success. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. We will upload, dia akan mengupload di video YouTube-nya. Nah, ini buktinya. Ini Dorisin yang punya ini. Jadi Tencent teman-teman. Saya kalau bilang Tencent untuk dunia game saya udah speechless ya, karena itu perusahaan besar.
modalnya juga wow luar biasa. Sahamnya bukan hanya dari satu sumber, banyak banget. Dan pemegangnya juga bukan orang-orang biasa. Jadi orang-orang elit global yang ada saham di Tencent ini. Jadi karena saya tahu jadi luar biasa gitu kan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk informasi P-Chain Mall Indonesia Office ya, informasi selanjutnya. Satu kalimat singkat katanya gitu. Ini hoak. Silahkan baca kembali regulasi P-Chain Mall. Nah, ini ada video-video yang di grup itu kan, alhamdulillah selamat untuk semua P-Chain Mall di beberapa negara sudah resmi dibuka belum. Nah, ini apa namanya? Ini informasi yang keliru ini. Jadi intinya P-Chain Mall itu akan serempak dan tidak mungkin per negara. Jadi saya juga kemarin menyampaikan ke teman-teman saya salah juga. Saya pikir di beberapa negara sudah buka karena termakan daripada informasi ini. Ternyata ini belum ya. Jadi karena ternyata singkat gitu, bareng ya. Nah, jadi salah ya informasi ini ya. Jadi teman-teman jangan terlalu ini juga. Jadi nanti akhirnya terbentuk antras ya, ketidakpercayaan karena oh ini iklan informasinya kok udah buka, udah ini segala macam, tapi setelah saya cek di di P-Browser belum bisa. Ya memang itu hoax gitu informasi itu ya teman-teman ya. Oke ya, saya rasa informasi itu cukup. Kita lanjut selanjutnya. Nah, ini untuk KYC ya. KYC ini per hari ini informasi Dear Pioneers, P-Network KYC liveness check has been fixed. Go and complete your KYC if you are stuck in liveness check. Jadi teman-teman, ini informasi bahwa KYC sudah sudah terselesaikan, dalam arti mungkin di sana persiapan untuk tim core-nya di sana sudah terselesaikan, untuk cek rechecknya, untuk servernya, penampung datanya sudah oke. Jadi silahkan di teman-teman bagi yang belum KYC silahkan masuk ke P-Browser, buka kotak KYC-nya ya. Kalau belum, ulang lagi nanti beberapa jam kemudian atau sore atau malam, karena biasanya transmisi ke Asia Tenggara ini agak lambat teman-teman ya, agak lambat ya. Mudah-mudahan enggak, tapi kita kan realnya nggak tahu. Tetapi beberapa kejadian pernah memang transmisi ke Asia Tenggara agak sedikit terlambat ya. Tapi nggak masalah. Intinya ini info baik, info bagus yang belum KYC bahwa nah ini seperti di P-Network Update breaking news katanya. Ladies and gentlemen, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, liveness check has been fixed ya. Cek untuk untuk KYC ini sudah terselesaikan. Silahkan pergi dan lengkapi KYC Anda. If you are stuck in liveness check, jika Anda tersendat di masalah checking datanya. A friend of mine just completed his own 3 second ago. Jadi dia juga dikasih tahu dari temannya, karena memang biasanya seperti ini dari moderator ya. Terlebih dari moderator yang memang dekat ke tim core, otomatis sudah pasti nyebar ya seperti ini. Jadi ini sudah fix ya untuk KYC teman-teman. Oke, dan ini juga India sudah kasih buktinya, sudah hijau ya. Ini untuk KYC, silahkan teman-teman dicek per 2 jam boleh, per 3 jam boleh, dicek aja kalau yang belum KYC. Kalau yang sudah KYC menunggu hasil, tombol resubmitnya ada, silahkan klik tombol resubmit, kemudian diperbaiki lagi datanya, dicek lagi, berarti ada yang salah, harus isi data ulang. Tapi kalau yang nggak ada tombol resubmit, nggak usah, tunggu aja, karena memang seperti member saya juga nggak ada ya, ketika tombol itu nggak ada ya nggak usah, tunggu aja, berarti kita kan nggak ada yang perlu diklik juga. Nah, yang belum mendapatkan undangan sama sekali, kita manual, kita cek sendiri di P-Browser ya. Klik kotak KYC, kita cek udah bisa atau belum. Kalau udah bisa, ikutin langkahnya. Cara-cara ngisi KYC kan ada video-videonya, sudah disebar dari beberapa waktu yang lalu ya. Mudah-mudahan manfaat, dan informasi ini juga mudah-mudahan manfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kurang dan salah ya. Ya intinya semua sehat, semua bahagia, semua senang, sejahtera. Salam petir. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.